Jaya 65 nih di bawah kolong tol. Kobaran api membakar 8 rumah kontrakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Minggu pagi. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Kayaknya ini. Iya, bedeng proyek. Petugas berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari puntung rokok yang membakar rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen hingga menyambar ke rumah warga lainnya. Dari kontrakan yang muncul itu, katanya sih ini Pak kemungkinan besar ada yang rokok. Awal api katakan kecil, tapi berhubung anginnya gede itu langsung nyamber ke tetangga, Pak. Api bisa dipadamkan setelah 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran melanda gudang ekspedisi di Jalan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dan di Jalan Dharma Wanita atau di Jalan Guru Makmun, dekat Alfa. Kebakaran gudang CNC. Warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang ekspedisi Minggu pagi. Api membesar dengan cepat karena banyaknya tumpukan material yang mudah terbakar. Selain isi gudang, 2 truk yang terparkir juga ikut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ternyata yang terbakar di gudang ekspedisi. Gudang ekspedisi, jadi situ ada tumpukan material barang-barang yang termasuk kardus dan kemasan yang dari plastik, jadi mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 14 menit damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ramai penumpang. Tak hanya dipadati wisatawan lokal, Wush juga diserbu turis asing selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ramai penumpang. Mayoritas penumpang bertujuan berlibur ke sejumlah objek wisata di Bandung, sekaligus menikmati sensasi naik kereta cepat. Kenaikan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai 20%. Tak hanya wisatawan domestik, banyak pula wisatawan mancanegara yang antusias naik Wush. Tercatat ada 13.000 penumpang asal luar negeri menaiki Wush sejak pertengahan Desember 2025. Ya, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang Wush di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan di mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan Wush untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Dan 53%-nya mayoritas adalah WNA turis asal Malaysia. Dari sini ke Bandung, Bandung ke sini balik. Untuk Di Bandung kemana saja, Ibu? mana? Pergi ke Rainforest apa? Cikole, pergi ke farmhouse. Lembang. Ya, Lembang. Wush tidak hanya menjadi penghubung Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh singkat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata modern yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitri Jaya tenggelam di perairan Kabupaten Pakajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitri Jaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan.
Namun di tengah perjalanan cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini, kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. 4 WNA asal Spanyol hilang setelah kapal wisata KM Putri Sakina tenggelam di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan melakukan pencarian para korban. Operasi pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Pulau Padar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 4 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi penumpang kapal wisata KM Putri Sakina hingga kini belum ditemukan. Kapal dilaporkan tenggelam karena mati mesin saat berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat milik Pos SAR Manggarai Barat. Ditemukan 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar dan dievakuasi menuju ke Padar. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan menghadapi tantangan cuaca serta arus laut yang cukup kuat di sekitar perairan Pulau Padar. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario, iNews melaporkan. Baru 2 bulan beroperasi, sebuah restoran di kawasan Jalan Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar Minggu pagi. Peristiwa ini mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kobaran api membakar restoran di kawasan Jalan Raya Monkey Forest, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Minggu pagi. Kebakaran restoran yang baru 2 bulan beroperasi ini membuat warga serta wisatawan panik. Api sempat merembet ke bangunan lain. 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara belum bisa melakukan olah TKP, sementara tim dari PMK masih melakukan pemadaman. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan. Sejumlah rumah kontrakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar Minggu pagi. Api diduga berasal dari puntung rokok.